Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Rizka Araudah, NIM 2121137. Ananda berasal dari program studi pendidikan agama Islam kelas D. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ananda akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester sejarah peradaban Islam. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan As-Sabiqunal Awwalun dan siapakah yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun tersebut. As-Sabiqunal Awwalun adalah orang-orang yang terkategori pertama kali masuk ke dalam Islam. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam itu yang pertama Ummul Mukminin Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Soal kedua, jelaskan Arab pra-Islam. Yang pertama, politik Arab pra-Islam. Bangsa Arab hidup bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang dipimpin oleh seorang syekh. Mereka hubungan ini didasarkan kepada pertalian darah. Mereka tidak mengenal ikatan nasional. Hubungan kesukuan mereka ini sangat kuat, seperti terdapat dalam semboyan, tolonglah saudaramu baik dalam hal menganiaya dan dianiaya. Seorang syekh di sini kedudukannya di tengah-tengah kaum itu layaknya seorang raja. Anggota kabilahnya harus patuh dan taat kepada pemimpinnya. Selanjutnya, kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu adalah mengikuti dakwah Nabi Ismail menyeru kepada agama Nabi Ibrahim. Masyarakat Arab itu percaya kepada menyembah berhala. Mereka menyembah berhala dengan cara mengelilingi berhala dan meminta doa kepada berhala tersebut, bahkan melakukan haji, tawaf mengelilingi berhala, dan mereka juga menyerahkan hewan sembelihan mereka untuk berhala. Itu semua mereka lakukan karena mereka yakin dengan cara itulah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Selain menyembah berhala, juga ada mereka tuh percaya kepada menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang, menyembah jin, percaya kepada roh, meyakini bahwa setelah kematian itu roh manusia akan menjadi burung hantu, dan juga ada agama Pendadodis, itu agama menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, percaya kepada ramalan-ramalan peramal. Jadi walaupun kepercayaan masyarakat Arab itu beragam, namun mereka pada umumnya menyembah berhala. Kepercayaan mereka itu adalah menyembah kepada berhala dan meminta kepada berhala. Sosial masyarakat Arab pra-Islam. Dilihat dari segi sosial, masyarakat Arab ini ada dua segi, yaitu segi baik dan segi buruk. Yang segi baik yaitu mereka itu saling menghormati, setia kawan, saling tolong menolong, dan sangat menghormati tamu. Dan ada pula segi buruknya, yaitu mereka suka membunuh bayi perempuan, melecehkan wanita, laki-laki dan perempuan bebas bergaul, perzinaan melapisi masyarakat, dan kebebasan berpoligami. Selanjutnya, ekonomi Arab pra-Islam. Ekonomi terpenting mereka adalah perdagangan, karena masyarakat Quraisy itu sepanjang tahun melakukan perdagangan, pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Dan untuk penghidupan mereka umumnya berternak, berdagang, dan bercocok tanam. Seni dan budaya Arab pra-Islam. Seni budaya Arab pra-Islam itu juga berkembang kesenian dan syair dan menggambarkan kehidupan, budi pekerti, dan adat istiadat. Penyair dalam Arab pra-Islam ini sangat tinggi kedudukannya. Ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Meskipun Jazirah Arab itu terletak di daerah terpencil, namun ilmu pengetahuan itu sangat cerdas. Mereka cerdas dalam ilmu pengetahuan seperti astronomi, meteorologi, mitologi, ilmu tenung, dan ilmu kedokteran. Silsilah keturunan Arab pra-Islam. Ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi masyarakat Arab itu. Mereka sangat al-ansab, yaitu sangat menjaga dan memelihara asal-usul keturunan mereka. Bahkan mereka hafal sejauh-jauhnya beberapa silsilah keluarga mereka. Soal ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui masa periode Makkah. Dakwah Rasulullah merupakan tonggak awal penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab itu. Aspek ekonomi dan perdagangan, masyarakat Arab itu sudah mengenal segi ekonomi itu secara sederhana. Mereka mengenal cara berternak, membuat peralatan rumah tangga dan perang, menjadi buruh tani, bahkan di antara mereka itu menjadi budak. Sementara dari golongan menengah ke atas, mereka pada umumnya adalah berdagang. Namun pada
masa periode Makkah ini perekonomian tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat Muslim karena itu disebabkan masih sedikitnya dan lemahnya keadaan masyarakat Muslim pada saat itu. Aspek sosial kemasyarakatan Arab Mekah itu, dari segi kekeluargaan mereka berdasarkan nasab atau yang disebut dengan klan yang dipimpin oleh seorang syekh, dan mereka sangat berkembang juga paham tribalisme, yaitu paham kesukuan, dan mereka juga meremehkan dan melecehkan wanita, bahkan terjadi pembunuhan bayi perempuan. Dan di sini juga berlaku sistem perbudakan. Jadi bagi orang yang tidak memiliki jabatan, mereka akan menjadi budak, bahkan sampai budak pun mempunyai anak, anak budak itu juga dianggap sebagai budak. Dari aspek keagamaan masyarakat Arab Mekah itu berkembang agama animisme, yaitu kepercayaan kepada roh-roh, dan dinamisme, kepercayaan kepada benda gaib, bahkan fetimisme, kepercayaan kepada jin. Dari aspek intelektual, masyarakat Arab ini sangat dikenal dengan jahiliyah atau bodoh karena mereka itu sangat memiliki moral yang sangat rendah. Soal keempat, jelaskan yang Anda ketahui tentang masa periode Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah ini adalah membangun masjid. Masjid digunakan bukan hanya untuk tempat sholat, tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi kaum muhajirin, dan juga berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat Madinah. Dan di masjid juga Nabi mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum muhajirin. Tujuan Nabi mempersaudarakan kaum Ansar dan muhajirin itu adalah agar saling tolong-menolong mereka dalam dalam kehidupan. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim Madinah itu adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini adalah kaum yang memendam kebencian dan permusuhan kepada Muslim Madinah. Namun walaupun mereka memendam kebencian dan permusuhan tersebut, mereka tidak menampakkan. Dalam hal ini Rasulullah menawarkan kepada orang Yahudi itu sebuah perjanjian yang intinya kebebasan dalam memeluk agama, memutar kekayaan, dan saling menghormati, dan tidak adanya paksaan terhadap sebuah agama. Dan kesepakatan itu disetujui oleh kaum Yahudi yang akhirnya diberi dengan nama Piagam Madinah. Soal kelima, apa surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan? Yang pertama, surat yang memerintahkan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan yang kedua, surat yang menjelaskan atau memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Baiklah, sekian jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.